Oke, di sini kita akan mencoba mengerjakan latihan soal rotasi pada sumbu sembarang di mata kuliah grafika komputer. Jadi misal diberikan sebuah objek dengan 7 buah koordinat, kita diminta merotasi atau memutar objek tersebut 45 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di 9,4. Nah, jadi dalam rotasi atau transformasi titik, kita ada rumus seperti ini. Ya, ini adalah untuk memutar sebuah objek dengan sekian derajat theta. Nah, ini rumusnya adalah untuk rotasi yang clockwise, yang searah dengan jarum jam. Nah, tapi kalau misalnya rotasinya seperti di soal di counterclockwise, itu nanti tinggal kita tambahkan aja minus di setiap rumusnya ini. Dan di sini juga minus, ya. Kita akan dapatkan rumus untuk counterclockwise-nya. Jadi nanti dari masing-masing titik itu kita harus kalikan dengan rumus yang ini. Jadi misal titik awalnya di sini, ternyata setelah dikalikan itu dia berubah atau dirotasi gitu, sekian derajat. Nah, tapi ini hanya untuk yang di titik pusat 0,0. Kalau misalnya dia di sumbu sembarang yang bukan 0,0, kita perlu buat matriks transformasi umum. Jadi matriks transformasi umum itu kita harus tambahkan baris dan kolom yang baru, di mana ABCD yang ini itu untuk kita masukkan rumus skala, rotasi, dan lain-lain. Jadi nanti rumus ini tuh bagian dari ABCD, dan M dan N yang di bawahnya ini untuk melakukan translasi. Ya, jadi translasi itu adalah pergeseran, akan dijelaskan. Kalau P dan Q dan S ya, ada bagiannya masing-masing. Tapi nanti yang kita perlu perhatikan yang bagian MN-nya dulu aja. Nah, untuk rotasi pada sumbu sembarang itu ada 3 langkah. Jadi yang pertama kita harus translasikan pusatnya ke 0,0. Jadi misalnya diberikan sebuah objek dengan titik pusatnya ada di sini. Nah, ini kan dia nggak di 0,0. Kita harus geser dia. Kita translasikan dia dengan cara kita buat titik M dan N yang dikasih di soal itu diminuskan. Nah, kalau kita kalikan dengan matriks ini, itu dia akan geser ke 0,0 si matriksnya. Kalau udah seperti ini, baru kita bisa lakukan rotasi menggunakan rumus yang sudah disediakan. Nah, jadi setelah dia digeser di sini, baru bisa dirotasikan. Kalau setelah dirotasikan, kita baru retranslasi atau kita geser kembali ke titik pusat awal dengan cara kita kalikan lagi dengan M dan N-nya. Oke, mungkin tadi di soal yang ini kita diminta pertama gambarkan dulu objek aslinya. Nah, kita coba akan menggunakan Excel. Di sini untuk masing-masing titiknya udah saya buatkan tabelnya. Nah, diminta titik pusat di 9,4 dan rotasi 45 derajat CCW. Artinya kita bisa buat aja minus 45. Nah, di sini untuk 3 langkahnya ya, untuk translasi. Di sini saya buat dia minus C3, dan di sini minus di D3. Nah, ini untuk translasi. Terus untuk rotasi itu kan rumusnya yang rumus, nah ini ya, jadi cos theta. Kalau di Excel itu rumusnya kita harus taruh atau ubah ke radian, karena kalau di sini derajat, sedangkan Excel harus nerima dia dalam bentuk radians. Jadi bisa kita buat cos radians dulu, kita pilih selnya. Ini untuk cos. Jadi di sini saya pakai rumus yang clockwise. Jadi untuk cos theta di sini minus sin dan cos. Nah, tapi minusnya saya taruhnya di luar. Saya taruh di soal. Nanti hasilnya sama aja untuk menghitung rotasi. Dan hasil retranslasinya itu adalah yang sama kayak yang translasi, cuma dia positif di sininya. Untuk ngembaliin ke titik pusat 94. Nah, kalau udah dapet 3 ini, 3 atau matriks transformasi umum, kita kalikan dulu satu-satu. Misalnya yang ini kita kalikan dulu dengan yang rotasi. Nah, caranya itu ada rumus di Excel. Kita sorot dulu hasil dari perkalian 2 matriks ini berapa. Itu kan 3 kali 3 ya. Ada rumus M multiplication, matriks multiplication. Kita sorot misalnya ini dengan tabel yang ini. Nah, kalau udah pencet Ctrl Shift Enter. Nah, dia akan mengalihkan dua matriks ini, dan hasilnya seperti ini. Kalau udah, berarti kan ini hasil matriks
1 sama 2. Kita kalikan lagi dengan matriks yang retranslasinya. Jadi sama, sorot lagi selnya 3 kali 3, kita kalikan antara ini dengan ini, Ctrl Shift Enter. Nah, jadi hasil dari ketiga perkalian matriks ini kita dapatkan seperti ini. Jadi hasil matriks transformasinya seperti ini, kita perlu kalikan dia dengan yang ada di soal. Jadi titik awal ini kita harus kalikan dengan ini. Nah, tapi di sini kan dia udah ini ya, udah nambah satu buah kolom, jadi nggak bisa dikalikan dengan ini. Caranya gimana kalau kita mau kalikan? Nah, di sini ada kita tambahkan sebuah kolom bantu ya. Di sini kita isikan aja semuanya dengan angka 1 supaya bisa dikalikan, ukurannya sama gitu. Terus tinggal kita sama aja pakai rumus M multiplication, kita kalikan antara tabel yang berisikan koordinat awal dengan matriks transformasinya. Ctrl Shift Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah dapat hasil rotasinya. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Diminta untuk menggambar objek aslinya. Gimana cara gambarnya? Bisa kita sorot selnya. Lalu di sini shapes, bukan shapes. Insert scatter yang yang ini. With straight lines. Tapi ini hasil gambarnya itu di titik pusat 0,0 ya, bukan di titik pusat yang 9,4. Nah, di sini kan dia titik pusatnya bukan di 9,4 gitu. Ini untuk yang objek aslinya. Nah, sekarang kita coba scatter lagi, tapi untuk yang matriks yang ini. Kita scatter. Nah, ini dia hasil transformasinya. Nah, mungkin kalau yang ini itu dia udah sesuai sama titik pusatnya, karena kan tadi kita udah kalikan dia sama 9 dan 4. Nah, ini aslinya harusnya yang objek aslinya agak geser ke kanan ya, di posisi titik pusat 9,4, lalu setelah dirotasi hasilnya seperti ini. Jadi mungkin sebagai gambaran saja. Jadi di sini paling bawahnya saya juga tambahin buat kita copy yang titik koordinat paling atasnya supaya dia bisa ketutup gitu garisnya. Karena kalau bagian yang ini kita hapus, nggak bisa di delete ya. Ya, pokoknya kalau misalnya, nah ini kalau dihapus dia nanti nggak ketutup di sini. Jadi supaya bisa jadi objek yang lengkap gitu, kita copyin aja baris paling atasnya ke bawah. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.